Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ihya Ulumuddin, ya, juz jilid 3, membahas rub'ul muhlikat, yaitu seperempat dari masalah-masalah yang merusak atau destruktif. Pembahasan malam ini ya sudah sampai pada argumentasi adanya ilmu ma'rifah, ya. Imam Ghazali ya, memiliki latar belakang disiplin keilmuan yang sangat komplit, ya, sebelum akhirnya beliau berlabuh pada ilmu tasawuf. Beliau dikenal sebagai seorang profesor, ya, atau dikenal sebagai ahli ilmu kalam, ya, artinya dalam ilmu kalam beliau termasuk nominasi ulama kibar yang sangat diperhitungkan. Kemudian yang kedua, beliau juga dikenal sebagai fuqaha, ahli fikih, ya, yang menguasai persoalan-persoalan fikih secara mendalam. Beliau juga dikenal sebagai filosof muslim, ya, beliau ya, seorang ahli filsafat Islam, dan beliau mengkritisi beberapa pemikiran-pemikiran filsafat yang dianggap ya tidak sejalan dengan ajaran Islam. Lah, dari kepakaran beliau dalam bidang ilmu kalam, ilmu fikih, termasuk ilmu filsafat, ya, akhirnya Imam Ghazali terus berproses mencari sumber ilmu yang bisa menenteramkan hati dan jiwa, dan sumber ilmu ini memiliki sumber yang tak terbatas. Maka istilah lain dari sumber ilmu yang tak terbatas ini ya disebut dengan ilmu laduni, ya, ilmu yang bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala, atau juga disebut sebagai ilmu mukasyafah, yaitu ilmu yang diberikan kepada seseorang sehingga tersingkap hatinya mampu mengetahui hal-hal yang di luar akal. Kemudian ilmu ini juga disebut sebagai ilmu ma'rifah, yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Imam Ghazali sudah memberikan argumentasi yang cukup kokoh. Barangkali ada yang melakukan counter terhadap kebenaran ilmu laduni, kebenaran ilmu ma'rifah.
Imam Ghazali memberikan argumentasi baik yang bersumber pada ayat Al-Quran, hadis Nabi, bahkan diperkuat dengan asar, yaitu kesaksian-kesaksian para sahabat yang merasakan ilmu laduni atau ilmu ma'rifah. Nah, nanti kita akan sebutkan penjelasannya secara lebih rinci. Argumentasi yang bersumber dari Al-Quran terkait dengan ilmu mukasyafah atau ilmu ma'rifah atau ilmu laduni, yaitu ayat yang berbunyi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ayat ini memberikan optimisme ya bagi siapapun yang bersungguh-sungguh ingin mencari kebenaran dalam diri fina, ya terutama terkait dengan ilmu tauhid, lanahdiyannahum subulana. Allah berjanji akan memberikan petunjuk ya bagi orang-orang yang mencari jalan kebenaran. Kemudian yang kedua, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yaitu para salik, para ahli tarik yang benar-benar bertakwa kepada Allah, menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi segala yang dilarangnya, ketika dia ingin sesuatu yang diinginkan, terutama terkait dengan ilmu-ilmu batiniyah, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi para salik, para ahli tarik yang ingin mencari sumber-sumber ilmu yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya ya, seperti ayat yu'til hikmata may yasha, ya, bahwa Allah itu bisa memberikan al-hikmah. Al-hikmah itu pencerahan rohani, ya, diberikan kepada siapa? Man, kepada orang yasha, yang berkehendak siapa? Allah, pada man itu. Jadi siapapun yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan ilmu ma'rifah, ilmu hikmah, itu pasti akan mendapatkannya. Kemudian ayat lain ya seperti afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Barang siapa yang diberikan oleh Allah yaitu terbukanya hatinya untuk menerima Islam, ya, menerima Islam baik meliputi ajaran lahir dan batin, maka dia termasuk orang yang mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Nah, kemudian berikutnya Imam Ghazali memperkuat dengan hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qol, ya, sesungguhnya Rasulullah bersabda, al ilmu ilmani, ya, ilmu itu ada dua. Fa ilmun batinun fil qalbi, ya, jadi ilmu zahir dan ilmu batin, ya, komplitnya seperti itulah. Ilmu batin fil qalbi, sumbernya ada di dalam hati. Fadzalika huwa ilmu an-nafi, maka demikian itu ilmu yang sumbernya ada di dalam hati, itulah yang disebut ilmu an-nafi, ilmu yang manfaat. Ya. Untuk memahami hadis ini, ya, kita bisa melihat secara lebih konkret, ya, bagaimana orang sholat kalau tidak didasari dengan ilmu batin yang sumbernya dari hati. Dan ini oleh Rasulullah disebut sebagai ilmu an-nafi. Seperti di dalam sholat, ya, itu
terdiri dari ilmu zahir. Ilmu zahir yang dimaksud di sini adalah ilmu fikih yang membahas tata cara beribadah mulai dari wudu ya, yang meliputi sunnahnya, fardunya ya. Terus setelah wudu selesai kemudian bahas persoalan sholat ya, rukunnya sholat, sunnahnya sholat, ada abad, ada hayat ya, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya, perangkat ilmu yang membahas aspek zahir ini disebut ilmu fikih. Itu maka disebut ilmu zahir. Karena apa? Mengatur aturan-aturan ibadah dari aspek lahiriah atau zahiriyah. Kemudian apakah ada aturan-aturan ibadah dari aspek batin? Nah, tentu ada ya, seperti kalau wudu dari aspek zahir ya hanya dijelaskan fardunya wudu ada 6 ya, ditambah sunah-sunahnya. Tapi ketika seseorang mengkaji kitab Bidayatul Hidayah, kitab Ihya, itu akan mengetahui asrarul wudu, asrarul toharoh. Ternyata dibalik fardunya wudu, sunnahnya wudu, ada rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik sunnah dan fardunya. Itu. Maka ketika belajarnya ya tidak Fathul Qorib ya, kalau Fathul Qorib ini sumber kitab fikih, atau Fathul Wahab dan lainnya, maka ketika Bidayatul Hidayah, Ihya Ulumuddin yang dibahas dari aspek asrornya, ternyata di balik fardunya wudu, sunahnya wudu, ada rahasia-rahasia ketuhanan ya di balik sunnah dan fardunya. Itu. Maka ketika memahami ini, nah, inilah yang disebut dengan ilmu batin. Ya, ilmu yang terkait dengan aspek batiniah. Ya, kalau dalam bahasa akademis ini esoterik. Esoterik itu ilmu batiniah, sedangkan eksoterik itu ilmu lahiriah atau ilmu fikih. Gitu. Jadi ada eksoterik itu ilmu fikih, sedangkan esoterik itu ilmu batiniah atau disebut dengan ilmu batin atau ilmu tasawuf. Begitu juga di dalam sholat ya. Secara fikih sholat itu adalah dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya. Ini semua terkait aturan-aturan lahiriah. Ya, mulai dari takbiratul ihram, niat ya, sampai rukuk sujud, sampai salam. Terkait bacaan-bacaannya. Lah, apakah ini sudah melibatkan aspek batin? Belum. Karena yang dipuji oleh Al-Quran, yang diberikan apresiasi oleh Al-Quran, ya sebagaimana firman-Nya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung ya orang-orang yang sholatnya telah mencapai khashi'un, khusyuk gitu. Nah, untuk mencapai pada sholat kualitas khusyuk ini perlu aspek batin, ini perlu hati, karena ini wilayah khusyuk. Khusyuk itu wilayahnya hati. Maka ketika seseorang tidak memahami aspek batin, aspek tasawuf, aspek asrarus sholah ya,
Jika sholat secara fikih Allahu Akbar ya sampai salam memenuhi syarat rukunnya fikih sah. Tapi apakah sholatnya termasuk yang diapresiasi oleh Allah, yaitu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang sholat mencapai khusyuk? Tidak. Karena khusyuk itu ada di dalam hati, dan hati ini ada pada wilayah batin. Maka untuk mencapai khusyuk dari takbiratul ihram ya, ini melibatkan hati, terus niat, terus baca doa iftitah ya, itu semua memiliki makna yang sangat mendalam. Itulah ketika orang ibadahnya sudah meliputi aspek zahir dan batin, ini faqat tahaqqaqa, itu sungguh dia telah mencapai satu kebenaran. Itu maka dikritik kalau sholatnya kok fikih oriented ya, fikih toktil ya, itu dikritik oleh Al-Quran dengan fawailul lil musallin, wailul lil musallin ya, celaka bagi orang-orang sholat. Kok sholat masih celaka? Kenapa? Yaitu dijelaskan dalam ayat berikutnya, karena mereka sahun, lalai. Lalai itu tempatnya mana? Di hati, karena dari takbir sampai salam tidak mengingat Allah. Kemudian yang kedua apa? Yura'un. Dia orientasi ibadahnya bukan karena Allah, tapi hanya pengen dilihat oleh makhluk. Itu maka ketika orang sholat hanya fikih oriented, terjebak pada dua aspek, yaitu sahun dan yura'u. Itu maka untuk menghilangkan penyakit sahun dan penyakit yura'un, ya harus ngaji ilmu tasawuf. Ini maksud dari hadis Nabi bahwa ilmu ada dua, ilmu zahir dan batin, sedangkan ilmu batin adanya di hati, dan itu ilmu yang sangat bermanfaat. Maka untuk mencapai sholat yang khusyuk, yang khudur, ya harus disempurnakan dengan kajian-kajian tasawuf yang membahas persoalan hati. Kemudian wasu'ila ba'dul ulama'i anil ilmil batin ma huwa. Sebagian ulama ditanya tentang ilmu batin, ma huwa, apa itu? Faqala, maka menjawab siapa ba'dul ulama, huwa sirrun, ilmu batin itu sirrun, rahasia ya. Sumbernya di mana? Rahasia itu di hati. Karena organ batin di dalam diri kita ada jantung, ada hati, ada paru, ya ada limpa. Itu semua punya fungsi. Lah, ilmu sir itu adanya pada qalb, pada hati. Sirrun itu rahasia, min asrorillahi, dari rahasia-rahasia Allah. Jadi Allah itu memiliki rahasia tak terbatas. Bagi hamba-hamba yang ingin mengakses sir min asrorillah, ya harus mengikuti jalannya gitu. Yaqdhifullahu ta'ala fi qulubi ahbabihi, ya, ilmu batin yaitu sirrun min asrorillah, rahasia dari rahasia-rahasia Allah yang diletakkan oleh Allah pada hati kekasihnya. Itu jelas artinya apa? Orang yang mendapatkan ilmu asror uluhiyah,
So pasti itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena redaksinya Imam Ghazali jelas, fi qulubi ahbabihi, yaitu dimasukkan ke dalam hati orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur ya, siapapun dia, siapapun mereka, kalau mendapatkan anugerah sirrun min asrarillah, sudah pasti orang tersebut termasuk tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tanpa menggunakan atribut lahiriah apapun. Kalau atribut itu hanya pemanis saja, tapi orang-orang yang diberikan anugerah sirrun min asrarillah, ya, kebanyakan banyak menyembunyikan diri, gitu. Ya, berpakaian secara umum, ya, tidak mau menampakkan diri. Tapi kalam-kalam hikmahnya nembus ke dalam hati. Ya, pandangan batinahnya tahu persis tentang persoalan dan problematika orang yang berhadapan dengan beliau. Tapi beliau pandai menyembunyikan diri, seolah-olah tidak tahu. Nah, ini yang disebut oleh Imam Ghazali, huwa sirrun min asrarillahi ta'ala yakdifuhu Allah ta'ala fi qulubi ahbabihi. Lam yatoli alaihim mulukan wala basyaron. Rahasia ketuhanan yang ada di dalam hati para kekasih Allah ini nggak bisa diintip oleh para malaikat dan juga diintip oleh manusia yang lain, karena dia dapat fasilitas langsung bypass dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menjadi rahasia pribadi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad qala, dan sungguh telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ummati, sesungguhnya sebagian dari umatku, muhaddasina, yaitu muhaddasin, orang-orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini jelas dawuh Kanjeng Nabi bahwa di antara umatku, ya, itu ada muhaddasin. Muhaddasin itu siapa? Wal muhtas wa al mulham, yaitu orang yang mendapatkan anugerah ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muallimina, dan di antara umatku ini ada yang diberikan kedudukan muallimin, yaitu sebagai muallim, pengajar ilmu. Ya, ilmu fikih tetap harus ada yang mengajarkan. Ilmu usul fikih harus ada yang mengajarkan. Ilmu balagha harus ada yang mengajarkan. Wa mukallamina, dan orang-orang yang diberikan anugerah ilmu kalam. Wa inna Umaro, dan sesungguhnya Sayyidina Umar, minhum, itu di antara mereka. Ya, ini hadis Nabi secara jelas menyebut bahwa Sayyidina Umar bin Khattab termasuk orang yang mendapatkan anugerah ilmu batiniyah, muhaddasin, dan juga diberikan anugerah orang yang bisa mendidik, mengaji, ya, menyampaikan, gitu. Dan juga beliau termasuk orang yang menguasai ilmu ketuhanan, ilmu kalam. Wa inna Umar minhum, gitu. Jadi
Nabi sudah memperjelas bahwa di antara para sahabat yang disebut oleh Nabi secara jelas yaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar juga dijelaskan dalam hadis lain bahwa Kanjeng Nabi memberikan satu sanjungan kepada Sayyidina Abu Bakar bahwa Sayyidina Abu Bakar itu memiliki kedekatan dengan Allah bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tapi karena mampu menyimpan rahasia ketuhanan yang ada di dalam hatinya. Ini salah satu apresiasi Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Ya, karena beliau orang yang membersamai Nabi sejak periode Mekah dari usia 40 tahun itu Sayyidina Abu Bakar selalu mendampingi Nabi sampai detik-detik akhir harus hijrah ke Madinah itu juga bersama Sayyidina Abu Bakar sampai detik-detik Nabi wafat pun Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar. Artinya bahwa Sayyidina Abu Bakar memiliki satu anugerah karena membersamai Nabi pasti mendapatkan ilmu yang sangat komplit baik ilmu zahir maupun ilmu batin. Gitu. Wa qara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini salah satu saudaranya Nabi yang diberikan satu anugerah yaitu memiliki kemampuan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Itu. Makamnya Sayyidina Ibnu Abbas ada di Thaif. Itu Sayyidina Ibnu Abbas dalam hal ilmu asrar Al-Qur'an ini pakarnya pada zaman itu adalah Sayyidina Ibnu Abbas. Wa qara Ibnu Abbas anhuma ketika Ibnu Abbas membaca ayat wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyya wala muhaddas. Wa ma arsalna dan kami tidak mengutus min qablika dari sebelumnya min rasulin dari seorang rasul wala nabi dan tidak seorang nabi wala muhaddas dan juga tidak seorang muhaddas yaitu orang yang dijelaskan dalam penjelasan berikutnya yakni as-siddiqin orang-orang yang memiliki kejujuran wal muhaddas wa al mulham sedangkan yang disebut muhaddas itu adalah al-mulham, orang yang mendapatkan ilham. Wal mulham itu apa? Walladzi inkashafa lahu fi batin qalbihi, yaitu orang yang terbuka, tersingkap batin hatinya min jihadid dakhil dari aspek batiniyah la min jihadil mahsusat al-kharijiyah, bukan dari aspek fisik lahiriah. Ini yang disebut orang yang mendapatkan satu anugerah yaitu mulham. Mulham itu orang yang diberikan ilham. Itu. Ini seperti Sayyidina Ibnu Abbas termasuk salah satunya karena memiliki kemampuan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang sumber referensinya itu dari ilham yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatil liqaumin yattaqun. Ini satu contoh ada ayat
Wa ma khalaqallah, dan Allah tidak menciptakan fis samawati di langit wal ardi dan bumi, la ayatin niscaya sebagai tanda-tanda liqaumi yattaqun bagi kaum yang bertakwa. Jadi alam semesta ini sebagai satu wujud. Nah, dalam melihat wujud ini tergantung dari anugerahnya. Kalau orang yang hatinya tertutup, ya, maka dia melihat wujud alam semesta seisinya ini sebatas wujud dohir. Ya, lihat bumi ya bumi biasa aja. Lihat bulan ya lihat bulan. Lihat matahari. Tidak pernah terkoneksi, terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbeda orang yang mendapatkan inkishaf, tersingkapnya mata hati, melihat alam semesta dan keindahannya yang terucap subhanallah, maha suci Allah. Karena apa? Karena yang mengkreat, yang menciptakan, yang mengadakan, yang mendesain semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kekaguman yang diucapkan oleh seorang salik ketika mengucapkan subhanallah, ya kagum terpesona dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan ciptaannya. Itu. Ini satu contoh nyata, ya, di tengah masyarakat kita itu bisa dicek. Orang yang pandangannya itu sebatas dohir, ya itu bisa dicek. Melihat bulan, itu apa bulan? Bulan apa? Yaitu untuk menerangi bumi. Itu apa? Matahari. Itu fungsinya apa? Yaitu untuk menyinari bumi, ya, dari pagi sampai itu. Sama sekali tidak tersentuh hatinya mengembalikan kepada Allah sebagai pencipta bumi dan pencipta, ya, planet lain seperti bulan, matahari, bintang dan lainnya. Itu. Ini perbedaan dua orang dengan pandangan, yang satu hatinya inkisab, terbuka, sedangkan yang satu hatinya tertidur. Itu. Namanya hati tertidur ya nggak ingat sama sekali. Lihat keindahan alam semesta, ya bagus saja. Tidak pernah hatinya kemudian terperangah, takjub, kemudian mampu mengembalikan kepada Allah. Itu. Ya, ini dari ayat ini. Hadza bayanun linnas, maka di sini akan kelihatan orang yang mendapatkan anugerah inkishaf hatinya, ya, dia akan tafakur, akan merenung, ya, di situ dia mendapatkan asrar ilahiyah. Tapi bagi orang yang hatinya tidur, hatinya tertutup rapat, ya, maka hadza bayanun linnas, jelas namanya hatinya tidur, ya nggak ingat sama sekali. Tidak ada tafakur, perenungan dalam melihat wujud alam semesta, nggak tertarik. Padahal dikasih akal untuk berpikir. Karena hatinya tidur, ya nggak tertarik untuk berpikir yang sedikit mengundang keseriusan, tapi menemukan kenikmatan secara intelektual dan spiritual. Ya, biasa-biasa aja, gitu. Nggak ada, ya, daya magnet untuk menggerakkan hatinya. Itu. Nah, di sini hadza bayanul linnas, jelas ini penjelasan bagi manusia, ya, antara orang yang mendapatkan anugerah hatinya inkisaf dan orang yang tidak mendapatkan anugerah hatinya dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai. Wahudan, dan sekaligus sebagai petunjuk, ya, bagi orang yang beriman, ya akan semakin jatuh cinta melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang nyata di hadapan kita. Wa mau'izatul lil muttaqin, ya,
bagi orang yang bertakwa, yang hatinya inkisaf, yang terbuka, akan menjadi nasihat, akan menjadi perenungan. Akhirnya ya, dalam teori ilmu tasawuf, dia mampu suhudul wahdah fil kasroh, memandang yang satu, Allah yang menciptakan alam semesta seisinya. Ya, lihat gunung langsung ingat Allah karena Allah yang menciptakan. Lihat berbagai macam manusia di tengah kota, di tengah perkotaan, tidak silau, selalu hatinya, batinnya terkoneksi dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena apa? Hatinya hidup. Sebaliknya yang hatinya mati, ya sulit untuk bisa tafakur, untuk bisa merenung, untuk bisa berpikir secara intelektual, spiritual, ya, sehingga menemukan satu kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati tentang hakikat wujud, tentang hakikat alam semesta. Maka di sini wa mau'idatul lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwalah yang akan bisa merasakan, mendapatkan mau'idah. Kemudian ayat berikutnya wa 'allamnahu min ladunna ilma, wa 'allamnahu, dan kami memberikan pengajaran kepada dia. Dia ini pakai dhamir, ya, bisa para nabi, bisa para rasul. Setelah nabi dan rasul tidak ada, siapa? Yaitu orang yang dicintai. Siapa yang dicintai? Yaitu para wali-walinya. Maka ciri-ciri, ya, orang yang dicintai oleh Allah yaitu memperoleh milladunna ilman, mereka akan mendapatkan yaitu anugerah ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ilmu yang sumbernya dari sisi Allah itu ilmu yang unlimited, ilmu yang tak terbatas. Maka ilmu yang diakses secara zahir, secara fisik, seperti harus membaca buku, ya ini disebut ilmu zahir. Ilmu yang dihafalin, ilmu yang iktisab harus dicari. Ini juga penting. Tapi kita harus tambah yakin bahwa ada ilmu yang memiliki connecting kepada sumber ilmu. Ya, minal hayyil ladzi la yamut, dari yang maha hidup yang tidak pernah mati. Al-alim, yaitu dari yang maha mengetahui. Itu. Jadi kita harus yakin kalau ada orang yang diberikan satu anugerah keistimewaan, yaitu ilmu laduni di luar dimensi akal kita. Kalau ciri-cirinya dia itu mutakin, ya, itu satu kebenaran yang sudah diinformasikan oleh Al-Quran. Jadi artinya kalau ada orang yang mendapatkan laduni, ya itu jawaban yang sudah disampaikan oleh Al-Quran, itu sebagai tajalli kenyataan dari orang-orang yang mendapatkan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nah, ini harus kita yakini itu ada. Itu, maka jangan terjebak pada ilmu yang aspek zahir, ya, ilmu yang sumbernya dari kitab-kitab, ulamanya disebut fuqaha, itu. Jadi kita bisa menerima yang sumbernya dari kitab seperti para fuqaha, ya itu juga penting.
Ya, tidak boleh kemudian diabaikan, dikecilkan, nggak boleh. Ini penting karena ini bagian dari ilmu Allah juga. Tapi kita harus percaya juga ketika Allah menyempurnakan ilmu seseorang, ilmu lahirnya sudah diberikan, kemudian Allah memberikan aspek ilmu batin yang sumbernya milladuna ilman, ya kita wajib percaya juga, beriman juga, karena sumber yang menjelaskan soal ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh alergi, tidak boleh menolak. Kalau ciri-cirinya itu kok benar, ya kita bisa meyakini gitu. Syaratnya apa tadi? Ciri-cirinya ya pasti dia orang yang bertakwa. Itu. Nah di sini perlu dipahami, perlu dipilah. Orang yang mendapatkan laduni dari Allah, ya itu pasti melalui sebuah proses ya riyadhah mujahadah, ya itu ada prosesnya, dan memiliki ketakwaan dan keistiqomahan. Kemudian Allah memberikan satu anugerah yang disebut ilmu laduni tadi. Bagaimana kalau ada orang ya nampak ibadah ya tidak pernah kelihatan, menjalankan syariat juga tidak pernah kelihatan, mengikuti ajaran Kanjeng Nabi juga tidak kelihatan, terus ngaku-ngaku mendapatkan laduni, ya ini harus dibedakan. Ini bisa jadi memenuhi syarat ya, yaitu sebagai dukun ya. Dukun itu ya terkadang dia mukhalafatus syariah ya, tidak, artinya ya ada yang sholat, ada yang tidak sholat gitu. Nah, tapi yang namanya dukun itu sudah orientasinya tidak seperti seorang salik, tidak seperti orang yang disebut dengan ahli thariqah. Kalau ahli thariqah, ahli salik, ya ilahi anta maksudi, tujuannya hanya Allah, usulnya kepada Allah. Sedangkan dukun ini terkadang pakai mainan dengan jin, ya, dengan ilmu-ilmu gaib yang lainnya. Jadi sangat beda perbedaan antara orang yang mendapatkan ilmu laduni ya dengan seorang dukun yang sumber ilmunya itu bisa dari jin atau bisa dengan ngarang. Itu. Tapi kalau orang yang arifin billah, orang yang mendapatkan laduni, udah jelas termasuk minas siddiqin ya. Siddiqin adalah orang-orang yang memiliki kejujuran batiniah dan tidak pernah melakukan satu kebohongan ya. Jadi jelas sekali bahwa sumber-sumber tentang argumentasi ilmu laduni, ilmu mukasyafah, ilmu ma'rifah ya dari Quran, hadis, bahkan diperkuat ya dengan ayat-ayatnya itu. Nah, kemudian berikutnya wa amma musyahadu dzalika bitajarib fadzalika aidun kharijun anil hasr wa dhahru dzalika ala sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum. Nah, ini bukti-bukti lain terkait dengan ilmu laduni ya, selain Al-Qur'an dan hadis. Ini ada bukti-bukti yaitu mujarrib, tajarub itu empirisme ya, berdasarkan proses ya. Proses itu apa sih? Ya ibarat buah itu ya berproses sampai dia matang gitu. Begitu juga dia mulai dari proses salik, mubtadi, pemula, mutawasid sampai muntahi, kemudian sampai mendapatkan satu anugerah yang disebut ilmu laduni. Nah ini Imam Ghazali memberikan fakta-fakta empirisme ya yang terjadi pada sahabat,
tabi'in wa man ba'dahu, dan orang-orang sesudahnya. Yaitu yang pertama yang ditampilkan sebagai bukti oleh Imam Ghazali, yaitu ketika Abu Bakar berkata kepada Aisyah, ya, inda mautihi, menjelang wafatnya Sayyidina Abu Bakar, ya, innamahu ma'ahu kau akhtuka wa kanat zaujatuhu hamilan fawaladat bintan. Itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu pernah ngendiko kepada putrinya, yaitu Aisyah. Ya, ini Aisyah ini putrinya Sayyidina Abu Bakar. Beliau menjelaskan bahwa ya, saudara lakimu dan perempuanmu, ya, ada istrinya yang hamil. Nanti anaknya bintan perempuan. Nah, ini artinya apa? Bahwa Sayyidina Abu Bakar mendapatkan anugerah winarah. Kalau bahasa Jawa, winarah itu mengetahui sebelum kejadian. Nah, ini yang disebut ilmu laduni, ilmu mukasafah, ilmu ma'rifah. Jadi sudah diberikan informasi lebih awal oleh Allah, ya, karena memiliki sumber tadi, memiliki connecting tadi, sehingga ketika menjelang wafatnya beliau, ya, menyampaikan kepada Aisyah bahwa ada saudaramu yang istrinya hamil, nanti anaknya perempuan, dan itu terbukti, ya. Fakana qad arafa qoblal wiladah anha bintun, gitu. Dan terbukti, ya, bahwa saudaranya Aisyah yang hamil lahirkan, ya, anaknya benar perempuan. Itu. Ini yang disebut sebagai contoh, ya, empiris yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang mendapatkan anugerah ilmu laduni. Kalau dalam bahasa Jawa ilmu winarah, ngerti sebelum kejadian. Gitu. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab. Waqala Umar bin Khattab fi asna'i khutbatihi. Gitu. Jadi Umar bin Khattab ketika di tengah-tengah khutbah itu pernah memberikan instruksi kepada pasukan Islam yang sedang berperang di jauh tempatnya. Kalau nggak salah di Sam atau di mana itu. Itu belum memberikan instruksi dari jarak jauh pada saat beliau sedang di tengah-tengah khutbah. Nah, ini it ingkasafalahu, karena Sayyidina Umar telah dibukakan oleh Allah bahwa musuh qad asrafa alaihi fahadarahu li ma'rifati dzalik. Itu. Jadi Sayyidina Umar sudah diperlihatkan oleh Allah. Ini yang disebut pandangan kasaf. Padahal beliau, ya, berada di satu tempat sedang khutbah, tapi dalam khutbah itu melihat satu peristiwa, yaitu ketika umat Islam sedang berperang, kemudian beliau memberikan instruksi dari jarak jauh. Fahadarahu li ma'rifati dzalik. Kemudian beliau memberikan satu instruksi supaya hati-hati, gitu. Karena beliau sudah mengetahui hal tersebut. Ya, summa bulughu sautihi ilahi, sedangkan suara Sayyidina Umar yang sedang khutbah, ya, memanggil tadi, min jumlatil karomatil azimah, ini termasuk salah satu karomah yang agung yang dimiliki oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini tentu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
jelas Sayyidina Abu Bakar memperoleh anugerah ini, Sayyidina Umar juga memperoleh anugerah ini. Kemudian yang ketiga, wa an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol dakhaltu ala Utsman radhiyallahu anhu wa kuntu qad laqaitu imra'atan fi tariqi fa nadartu ilaiha sazaron wa ta'amaltu mahasinaha faqala Utsman radhiyallahu anhu lama dakhaltu yadkhulu alayya ahadukum wa asara zina dhahirun ala ainihi amma amiltu anna zinal ainan an-nadhur la tatubanna aw la ta'uzarnaga faqultu uhiya ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la walakin basyirah wa burhanun fi rasyadun shadiqah. Nah, ini peristiwa yang ketiga, yaitu yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya. Beliau ya bersama Sayyidina Utsman bin Affan, ya, satu kesempatan Anas bin Malik ini bertemu dengan seorang wanita di jalan, ya, kemudian terpesona dengan kecantikan wanita tersebut. Nah, kemudian setelah itu Utsman berkata, ya, ketika Anas mau masuk ke rumahnya Sayyidina Utsman, itu Sayyidina Utsman berkata, telah masuk seseorang dari kalian dan asaruz zina dhahirun, pengaruh zina itu nyata ala ainehi, atas kedua matanya. Ama amiltu ana zina ainaini anador, ya, itu. Jadi gara-gara Anas bin Malik di tengah jalan melihat perempuan terpesona, ya, kemudian masuk di rumah Sayyidina Utsman, dan Utsman menyampaikan, ini ada yang baru masuk, saya lihat, ya, di matanya kelihatan, ya, asaruz zina, bekas zina. Ketahuilah bahwa zina mata itu an-nadhur, ya, itu melihat satu objek perempuan kemudian terpesona. Ya, maka hendaklah kalian tobat atau aku takzir. Gitu. Terus beliau menjawab, apakah engkau mendapatkan wahyu sesudah Nabi? Gitu. Tidak, aku tidak mendapatkan wahyu. Tapi yang aku ketahui ini adalah basyirah, yaitu pandangan mata hati. Gitu. Jadi apa yang dirasakan oleh Sayyidina Utsman melihat Anas bin Malik di jalan terpesona dengan perempuan, terus masuk ke rumahnya Utsman berkata, ini terasa ada asaruz zina, ya, bekas zina. Apa itu? Ya, mata yang melihat satu objek, ya, terpesona. Nah, kemudian Anas bertanya, apakah ini wahyu sesudah Nabi? Tidak, ini adalah basirah, pandangan mata batinku, wa burhanun, dan bukti, ya, wa firasatun, dan firasah shadiqatun, yang benar. Nah, ini, ya, sudah diperkuat dengan 3 sumber, yaitu dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, kemudian Umar, ya, bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Wa an Abi Sa'id Al-Khuzar qala, Abi Sa'id Al-Khuzar berkata, dakhultu al-Masjidil Haram, di Masjidil Haram aku masuk, ya, Masjidil Haram. Faraitu fakiron, aku melihat seorang fakir. Ya, dia membawa 2 kain. Kemudian aku batin, fakultu fi nafsi, aku batin. Ini cerita Abi Sa'id Al-Khuzar. Hadza wa asbahu kullu 'alan nas. Ya, ini kok, ya,
menyerupai ya, kalun alan nas gitu. Semuanya fanadani. Kemudian orang tersebut yang fakir tersebut memanggil sambil membaca ayat wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah gitu. Kaget dia. Kaget Abi Said. Itu cuma ngremengi di dalam batin kok ketahuan itu. Fastaghfartullah, maka aku minta ampun kepada Allah fisri dalam keadaan rahasia, fanadani gitu. Kemudian memanggilku. Akhirnya dia beristighfar, astagfirullah, ternyata saya ngremengi batin saja dia tahu gitu ya. Nah, terus fanadani waqala, manggil lagi dan berkata wa huwallazi yaqbalu taubat an ibadi gitu. Bahwa Allah telah menerima taubat dari hambanya. Kenapa? Pada saat dia melakukan kesalahan diingatkan, dia terus beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Summa goba'ani walam arahu, dan menariknya seorang fakir yang duduk di Masjidil Haram tadi, yang digremengi tadi, tiba-tiba hilang dan tidak diketahui. Ya, ini cerita yang disampaikan oleh Abi Sa'id Al-Khussar ya. Wa qala Zakaria bin Daud wa huwa alam bisawab. Ya, ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dengan sumber-sumber argumentasi yang ya otoritatif lah, seperti apa yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Affan, kemudian Sayyidina Utsman, dan termasuk kejadian di Masjidil Haram, menunjukkan ya bahwa ada fakta ya, ilmu laduni atau ilmu mukasyafah atau ilmu ma'rifah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka ketika ada orang yang memiliki anugerah ini, ya kita percaya saja, karena Al-Quran dan contoh-contoh empiris ya itu sudah membuktikan. Jangan sampai kita dengan logika akal kita menolak. Tidak ada itu ilmu laduni gitu. Karena apa? Dia menggunakan pendekatan logika. Begitu juga ketika dia fikih oriented menolak, ya salah juga. Karena ya ilmu bagi Allah ya itu bentuknya bisa ilmu zahir, bisa ilmu batin. Nah, karena itu kita harus bisa melengkapinya. Ya, ilmu zahir tetap kita cari dengan proses ngaji, ilmu batin juga kita tetap riyadhohi, ya riyadhoh mujahadah, zikir istiqomah. Mudah-mudahan termasuk orang yang mendapatkan akses connecting sumber ilmu, yaitu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah ilmu laduni. Amin ya rabbal alamin.